istihad. Itu bukan darah haid, ya. Itu namanya darah istihad. Ini khusus terjadi sama perempuan. Jadi ente yang laki. Dakwah dan penyebaran Islam di tanah air menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dalam membangun peradaban Islam dari waktu ke waktu. Pondok pesantren menjadi salah satu lembaga ataupun wadah dalam melakukan dakwah Islam. Dinilai memiliki posisi yang sangat strategis dalam membangun umat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam penyebaran dan penguatan ajaran Islam tidak terlepas dari peran dan berdirinya pondok-pondok pesantren di Nusantara. Pondok pesantren atau lembaga menjadi sebuah media dalam menyiarkan, mengajarkan, dan menanamkan nilai-nilai ajaran Islam sejak dini. Di episode kali ini saya akan mengajak Anda untuk berkunjung ke salah satu pondok pesantren yang ada di wilayah Parigi Motong, Provinsi Sulawesi Tengah, tepatnya di Desa Auma, Kecamatan Sausu. Kita akan sama-sama melihat seperti apa tradisi pendidikan yang masih dipertahankan hingga hari ini. Bagaimana selengkapnya? Ikuti saya dalam Jejak Islam. Sebagai lembaga dakwah ataupun peradaban Islam dari masa ke masa, pondok pesantren banyak berdiri di penjuru tanah air, termasuk sejumlah lembaga pendidikan Islam semi pondok pesantren dengan metode boarding school. Sejumlah lembaga pendidikan Islam ataupun pondok pesantren juga banyak berdiri di hampir seluruh daerah otonom di Sulawesi Tengah. Di Kabupaten Parigi Motong yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Poso, juga berdiri sejumlah lembaga pendidikan Islam seperti pondok pesantren. Salah satunya pondok pesantren yang didirikan di Desa Auma, Kecamatan Sausu, yaitu Pondok Pesantren Darus Sholihin Nahdlatul Watan. Ya, saudara, saat ini saya sudah berada di Pondok Pesantren Darus Sholihin Nahdlatul Watan. Pondok pesantren ini terletak di Desa Auma, Kecamatan Sausu, tepatnya di Parigi Motong. Dan pondok pesantren ini merupakan salah satu pondok pesantren terbaik yang ada di Kabupaten Parigi Motong. Dan saudara, kita akan sama-sama melihat seperti apa proses pembelajaran, kegiatan, dan juga seperti apa fasilitas yang disiapkan di Pondok Pesantren Darus Sholihin Nahdlatul Watan ini. Pondok Pesantren Darus Sholihin Nahdlatul Watan di Desa Auma, Kecamatan Sausu, merupakan satu dari sekian pondok pesantren di wilayah Kabupaten Parigi Motong, Sulawesi Tengah. Berdiri tahun 2010 silam, perkembangan pondok pesantren Darus Sholihin Nahdlatul Watan tidak terlepas dari hambatan.
Berbagai kendala dihadapi Pondok Pesantren Darus Sholihin Nahdlatul Watan di Desa Auma, Kecamatan Sausu, Kabupaten Parigi Motong, yang awal berdirinya hanya memiliki 8 santri. Delapan santri yang menjadi awal pembinaan menjadi semangat seluruh pengasuh dan pengurus pondok pesantren yang berdiri di atas lahan seluas sekira 2 hektar ini. Dengan tujuan bisa memberikan manfaat bagi orang lain, masih minimnya jumlah santri ataupun jumlah anak didik tidak mengurangi semangat seluruh pengasuh dan pengurus pondok untuk terus mempertahankan dan mengembangkan pondok pesantren. Ikhtiar dengan segala kemampuan untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi semangat tersendiri seluruh pengasuh dan pengurus di lembaga pondok pesantren ini, sesuai salah satu makna ataupun hikmah yang terkandung dalam surah An-Nisa, yakni sesungguhnya karunia Allah akan datang kepada mereka yang senantiasa berusaha dengan sungguh-sungguh dalam berikhtiar. Dengan ikhtiar yang sungguh-sungguh dari seluruh pengasuh dan pengurus, Yayasan Pondok Pesantren Darus Sholihin Nahdlatul Watan Auma, Kecamatan Sausu, Kabupaten Parigi Motong, yang awalnya hanya memiliki 8 santri, kini telah mengasuh santri hingga mendekati 500 santri. Bermula pada awalnya, Pondok Pesantren Darus Sholihin Nahdlatul Watan Auma ini berdiri, yakni ajakan daripada masyarakat kami yang ada di Desa Sausu Auma. Karena melihat situasi dan kondisi keadaan masyarakat yang di Desa Auma ini secara khusus pada waktu itu sangat terbelakang sekali ya, tentang masalah syariat Islam. Sehingga dengan asbab itu menggugahkan hati kami ya, untuk mendirikan pondok pesantren Darus Sholihin Nahdlatul Watan Auma ini sebagai tempat untuk belajar ya, belajar ilmu agama dan untuk mengamalkan ajaran-ajaran agama tersebut. Pondok Pesantren Darus Sholihin Nahdlatul Watan membuka 2 program, yakni Tahfiz Quran atau hafalan 30 juz Al-Quran dan program Qiraatul Kutub atau kajian kitab kuning yang meliputi ilmu alat, fikih, akhlak, dan hadis. Kami di sini bukan hanya untuk belajar saja, ya kan, tapi yang terpenting itu adalah mengamalkan ya, mengamalkan ilmu yang diajarkan, yang didapatkan di pondok pesantren ini. Insyaallah untuk kedepannya mudah-mudahan Allah ya memberikan hidayah kepada kami, membantu kami untuk mencetak ya kadar generasi bangsa yang beriman, berilmu dan beramal insyaallah.
Selain materi pendidikan pondok pesantren, seluruh santri juga mendapat pendidikan formal sesuai kurikulum Kementerian Agama. Madrasah Ibtidaiyah MI setingkat sekolah dasar, Madrasah Sanawiyah MTS setingkat SMP, dan Madrasah Aliyah MA setingkat SMA. Seperti sekolah pada umumnya, kegiatan belajar mengajar yang sifatnya umum sesuai yang digariskan kurikulum Kementerian Agama juga dimulai dari pagi hingga siang menjelang sore. Kegiatan belajar mengajar pendidikan umum dilakukan selama 6 hari sekolah, Senin sampai Sabtu. Saudara, di dalam kelas sudah ada santriwati yang sedang menerima pembelajaran dari Ustadz. Dan kita akan mengetahui pelajaran apa yang telah diberikan oleh Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Masya Allah. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat luar biasa ya Ustadz. Mohon maaf mengganggu waktunya Ustadz. Saya akan sedikit berbincang-bincang sama Ustadz. Oh ya, terkait dengan metode pembelajaran di pondok pesantren ini seperti apa itu Ustadz? Ya baik, jadi menggunakan beberapa metode. Kita juga menggunakan metode klasikal seperti ini, ulama terdahulu juga menggunakan demikian. Juga menggunakan metode media dan seterusnya itu seperti biasa. Media yang kita manfaatkan supaya anak-anak kita itu mudah untuk mempelajarinya. Kemudian Ustadz, terkait dengan kurikulum yang berlaku di pondok pesantren ini, apakah ada kurikulumnya sendiri atau sesuai dengan kurikulum yang berlaku Ustadz? Ya, karena pesantren kita ini dipadukan. Iya. Karena ada madrasah formal, sekolah formalnya, juga ada non formalnya. Ya, yang non formalnya di pondok pesantrennya itu, kemudian formalnya di pagi hari seperti ini madrasah aliyah, madrasah sanawiyah, madrasah ibtidaiyah, dan juga mendapatkan ijazah seperti sekolah pada umumnya. Sehingga kurikulum yang digunakan juga kurikulum nasional yang umumnya dipakai di pendidikan-pendidikan pada umumnya. Jadi mungkin kelebihan dari mereka yang mondok ini, tambahan hafalan hadisnya, tambahan kegiatan kesehariannya, itu membentuk karakter mereka. Iya, betul sekali Ustaz. Bisa mengenyam pendidikan di pondok pesantren banyak menjadi pertimbangan tersendiri bagi orang tua. Bismillahirrahmanirrahim, itu yang biasa ya. Tapi ada cara kita membaca bismillah. Seluruh siswa ataupun santri di Lembaga Pendidikan Pondok Pesantren Darussolihin Nahdlatul Watan, Desa Auma, Kecamatan Sausu, Kabupaten Parigi Motong, bisa belajar dan menimba ilmu di sini karena alasan dan tertarik untuk mendalami ilmu agama selain ilmu ataupun pengetahuan umum. Untuk kesannya Adi Aulia sendiri, bagaimana mondok di sini? Mondok di sini seru, Iya. asik, banyak teman, Iya. banyak pengalaman. Iya. Jadi yang kita belum tahu jadi tahu. Mulai dari jam 4 Iya. subuh itu kita sudah dilatih Iya. untuk sholat malam, yaitu sholat tahajud. Selanjutnya kalau subuh kita diajar oleh pimpinan pondok kita untuk belajar kitab kuning. Iya, berarti itu tadi jurusan yang non formal ya Iya, untuk belajar. jurusan kitab. Dan kalau pagi jam 7 kita harus berada di sekolah, Iya. belajar formal seperti Formal, biasanya. iya. Bagaimana kesan Dani terhadap ustadz ataupun ustazah yang ada di pondok ini? Ustadz di sini menurut saya sangat baik, perhatian, dan bertanggung jawab atas amanah yang diberikan orang tuanya kepada kita. Iya. Karena kadang itu kita sering malas masuk program, ustadz yang datang ke asrama nyari kita gitu. Jadi memang sudah seperti orang tua sendiri Iya. ustadznya ya, orang tua kedua ya. Seperti orang tua sendiri.
Dari sebanyak 485 anak didik atau santri di Pondok Pesantren Darus Sholihin Nahdlatul Watan untuk 3 tingkatan pendidikan, sekira 80% tinggal di dalam pondok, utamanya untuk anak didik atau santri di jenjang pendidikan lanjutan, Madrasah Sanawiyah setingkat SMP dan jenjang Madrasah Aliyah MA setingkat SMA. Karena keterbatasan sarana seperti ruang asrama, pihak lembaga belum mampu menampung seluruh santri bisa tinggal di asrama. Dengan beberapa pertimbangan, saat ini pondok pesantren hanya mampu menampung santri yang berasal dari luar wilayah. Meski sebagian besar orang tua santri berharap buah hatinya bisa tinggal di asrama pondok pesantren. Pondok Pesantren Darus Sholihin Nahdlatul Watan juga memberikan perhatian lebih kepada mereka anak yang kurang beruntung seperti yatim piatu. Dari hampir 500 santri, sekira 5% santri di pondok pesantren ini berasal dari keluarga yang kurang mampu ataupun anak yatim. Kegiatan di Pondok Pesantren Darus Sholihin Nahdlatul Watan cukup padat dari sebelum terbitnya fajar seperti sholat malam dan ibadah sunnah yang lain hingga malam hari, sementara untuk mereka yang masih harus tinggal dengan orang tua atau keluarga hingga pukul 2 siang setelah mereka melakukan sholat duhur berjamaah. Bagi siswa atau santri yang tinggal di pondok pesantren diberi waktu istirahat setelah makan siang hingga memasuki waktu sholat asar. Mereka mulai menjalankan seluruh program sesuai kurikulum yang digariskan pondok pesantren hingga memasuki waktu istirahat sekira jam 10 malam yang terjadwal setiap hari. Karena terbatasnya jumlah asrama, santri yang tinggal di asrama pondok pesantren saat ini masih sebatas mereka yang duduk di bangku Madrasah Sanawiyah, MTS, dan Madrasah Aliyah MA. Meskipun banyak orang tua siswa setingkat Madrasah Ibtidaiyah juga menginginkan putra-putrinya bisa mondok di pesantren. Saat ini, Pondok Pesantren Darus Sholihin Nahdlatul Watan mengasuh dan mendidik 485 siswa atau santri, masing-masing 240 santri tinggal di asrama pondok dan 245 santri yang masih harus tinggal dengan keluarga atau orang tua.
Berdirinya pondok pesantren di Desa Auma, Kecamatan Sausu, Kabupaten Parigi Motong, menjadi sesuatu yang sangat berarti bagi masyarakat sekitar. Selain menjadi sarana dalam dakwah ataupun syiar Islam, berdirinya lembaga pendidikan Islam ini juga dinilai menjadi salah satu penggerak ekonomi masyarakat sekitar. Pondok itu misinya membina mental moral masyarakat di sini. Saya rasa cukup bagus, dan itu memang tidak hanya berdampak ke orang Auma saja, bahkan itu sampai ke desa-desa lain, bahkan kecamatan lain. Itu terbukti bahwa dari kecamatan lain sampai dari Maliali sampai Molosipat itu banyak warganya yang menitipkan anaknya di sini. Berdirinya lembaga-lembaga pendidikan Islam di berbagai tempat di tanah air menjadi salah satu bagian penting dalam dakwah dan syiar Islam saat ini. Melalui jalur pendidikan dalam wadah yayasan pondok pesantren juga diharapkan mampu melahirkan generasi penerus bangsa yang cerdas berakhlak mulia, cerdas intelektual, dan cerdas spiritual. Berbuat baik untuk kepentingan sesama ataupun kepentingan orang lain, niscaya akan menjadi suatu kebaikan untuk dirimu sendiri. Berbuat sesuatu untuk kebaikan atau kemaslahatan umat juga merupakan salah satu wujud ketakwaan kita kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian jejak Islam kali ini. Saya Muhammad Kadafi mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.